semuanya, nama saya Arkan Alden Saputra. Saat ini saya duduk di kelas 4 SD. Di video ini saya akan mengulas buku berjudul Meriam Tegak. Inilah bukunya. Penulis buku ini Faisal Ghazali, ilustratornya Leda Devani. Buku ini ada 52 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud pada tahun 2016. Buku ini aku unduh di website Badan Bahasa Kemdikbud, lalu aku cetak. Kalau kalian juga ingin mengunduhnya, nanti aku letakkan linknya di description box. Di website Badan Bahasa Kemdikbud, kamu bisa menemukan banyak buku yang bisa kalian unduh dan cetak dengan gratis seperti buku ini. Kita langsung ulas buku ini ya. Jadi pertama kali aku melihat judul Meriam Tegak itu tertarik karena aku suka cerita yang berhubungan dengan senjata seperti panah, bambu runcing, dan meriam, dan lain-lain. Jadi judulnya Meriam Tegak itu kok aneh? Seharusnya meriam itu kan dalam posisi horizontal dan siap menembak. Lalu jika kita melihat sampulnya, di bawah meriam ada gambar induk ayam serta anak-anaknya. Tapi apa ini ada hubungannya dengan ceritanya? Dan setelah membaca ceritanya, ternyata buku ini berlatar sebuah tempat di Kepulauan Riau, tepatnya di Laut Jauh. Tokoh utama ceritanya adalah yaitu sepasang suami istri yang bernama Encik Nuh dan Encik Walek. Mereka merupakan keturunan kesultanan. Mereka itu disegani masyarakat, terutama Encik Nuh karena pengetahuannya yang banyak di bidang agama maupun di bidang kebatinan. Encik Nuh ini sering bercerita kepada anak-anak dan berdiskusi dengan masyarakat di sekitar rumah. Nah, Encik Nuh dan Encik Walek ini tinggal di rumah yang tanahnya adalah peninggalan kesultanan. Di pekarangan rumahnya ada meriam yang menghadap ke laut. Ukuran meriam ini tidak terlalu besar, sekitar 1,5 meter, tapi cukup mengganggu pergerakan Encik Walek, terutama ketika hendak membersihkan pekarangan rumahnya. Gerakan Encik Walek jadi terbatas. Sudah sejak lama Encik Walek meminta suaminya Encik Nuh untuk memindahkan meriam tersebut, namun Encik Nuh selalu menolaknya. Puncaknya adalah ketika Encik Walek kehilangan salah satu anak ayam peliharaannya. Ternyata setelah dicari, anak ayamnya terjebak di lubang di bawah meriam, dan setelah ditemukan anak ayam tersebut mati. Ternyata ini maksud dari gambar ayam yang ada di sampul ya. Akhirnya Encik Nuh setuju untuk memindahkan meriam tersebut, namun dia tidak meminta bantuan orang dan malu untuk meminta bantuan karena masyarakat menganggap Encik Nuh berilmu tinggi. Namun setelah berhari-hari meriam tersebut tidak berhasil dipindahkan. Akhirnya Encik Nuh semakin tenggelam memikirkan untuk memindahkan meriam tersebut hingga melupakan kewajibannya. Encik Walek dengan sabar menasihatinya karena dia merasa prihatin. Terjadilah pertentangan antara Encik Walek dan Encik Nuh. Jalan ceritanya semakin menarik karena pertentangan antara Encik Nuh dan Encik Walek. Penulis Faisal Ghazali membuat jalan cerita dengan menarik, mudah dipahami, dan bagian yang paling aku suka adalah ketika munculnya cendawan ajaib yang mampu mengangkat lesung yang cukup berat. Padahal seperti yang kita ketahui, cendawan itu kan lemah dan lembut, sedangkan lesung itu berat. Hal ini juga mengingatkan aku akan cerita yang berasal dari Riau yang berjudul Asal Usul Bunga Kemuning. Kemuning itu tumbuh secara ajaib di tanah kubur seorang putri raja yang lemah, lembut, dan baik hati. Dan tanaman kemuning tersebut sampai sekarang memiliki manfaat sebagai obat. Gambar yang diberikan oleh ilustrator Leda Devani membuat saya mengetahui gaya pakaian dan latar tempat Laut Jauh. Digabungkan dengan cerita tentang memahami kebiasaan masyarakat di Laut Jauh yang menghargai orang berilmu dan beragama. Tapi aku penasaran dengan detail usaha dan ritual apa aja yang dilakukan oleh Encik Nuh dan apa saja detail perubahan emosi
serta perilaku Enciknu yang mengakibatkan anak kecil, masyarakat, dan istrinya menjauhinya. Jadi kesimpulannya buku ini sangat bagus dan aku pasti akan membaca ulang buku ini. Selain itu, pesan moral yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Buku ini aku rekomendasikan karena dapat dibaca mulai dari kelas 1 SD. Karena adikku yang kelas 1 SD juga sudah membacanya dan bilang bukunya bagus dan kata-katanya mudah dipahami. Sekian ulasan buku cerita yang berjudul Meriam Tegak dari saya. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam memilih buku bacaan dan semoga pembaca buku ini dapat menikmati jalan ceritanya seperti aku. Terima kasih, sampai jumpa.